Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 kelompok atau 3 golongan yang menganggap NU adalah berbahaya. Ya, NU sangat berbahaya karena mengancam atau menghambat dari tumbuhnya 3 ideologi besar. Ya, ideologi apakah itu yang sehingga mengatakan atau menganggap NU ini sangat berbahaya, menyebabkan tidak tumbuh atau tidak berkembang, yaitu 3 ideologi besar yang menghambat dari 3 ideologi besar sehingga NU dikatakan sebagai faham yang sangat berbahaya. Ya, apa saja? Yang pertama adalah kelompok khilafah. Ya, kelompok khilafah atau kelompok Hizbut Tahrir. Kalau di Indonesia namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Ya, menurut HTI atau menurut Hizbut Tahrir, ya, Nahdlatul Ulama atau NU ini tentu sangat berbahaya. Bahkan, ya, bukan hanya berbahaya, NU juga termasuk mendukung pemerintah untuk dibubarkannya Hizbut Tahrir. Sehingga jelas Hizbut Tahrir bisa tumbang, bisa musnah, tidak akan bisa hidup di NKRI. Ya, pemahamannya tentu akan bertabrakan, akan bertentangan dengan NU, dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ini jelas kelompok khilafah tentu akan berhadapan dengan NU yang sangat setia, sangat sepakat dengan ideologi Pancasila. Menurut Nahdlatul Ulama, Pancasila adalah ideologi yang sudah final, tidak akan bisa diubah lagi. Jadi kelompok khilafah tentu menganggap NU adalah sangat berbahaya karena tidak bisa tumbuhnya ideologi khilafah. Siapapun orangnya yang ingin menggaungkan ideologi khilafah atau Hizbut Tahrir tentu akan tumbang, akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga NU sangat berbahaya bagi kelompok khilafah atau kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Nah, ini terbukti pemerintah kemudian atas dukungan dari Nahdlatul Ulama, ya, membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Sehingga HTI ini bukan hanya dilarang di Indonesia saja, tentunya juga dilarang di beberapa negara. Baik itu di negara Muslim, yang tentunya adalah mayoritas umat Islam, dan di negara-negara Barat. Karena terbukti kelompok khilafah ingin membuat sebuah sistem daulah yang terpusat, yang menolak dengan konsep state nation atau negara bangsa. Ya, inginnya kelompok Hizbut Tahrir atau kelompok khilafah atau khilafah Islamiyah ingin membentuk satu kesatuan negara yang terpusat dengan sistem satu penguasa atau satu pemimpin yang disebut dengan khalifah. Ya, walaupun dalam sejarahnya sistem kekhalifahan ini juga pernah jaya, namun tentunya di masa sekarang untuk membentuk sebuah dinasti atau daulah itu tentunya sangat sulit untuk terwujud. Ya, maka kita tidak bisa mengingkari konsep negara bangsa atau state nation. Nah, ini alhamdulillah kelompok khilafah
tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang di NKRI. Ini membuktikan bahwasanya warga Indonesia, rakyat Indonesia sepakat dengan adanya Pancasila. Maka siapapun jangan coba-coba untuk mendirikan negara khilafah. Pasti akan tumbang, pasti akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Jelas Nahdlatul Ulama sangat berbahaya bagi kelompok khilafah. Tidak ada tempat bagi ideologi khilafah di Indonesia. Siapapun yang mencoba untuk menghidupkan kembali, ingin memprovokasi masyarakat, mengajak kepada konsep khilafah, maka pasti akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, yang tentunya menganggap NU sangat berbahaya dan tentunya menghambat dari ideologi akan berkembang, yaitu paham Salafi Wahabi. Ya, jadi menurut Salafi Wahabi tentunya Nahdlatul Ulama ini sangat berbahaya. Karena dengan adanya Nahdlatul Ulama yang konsisten, konsekuen menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah atau amaliyah Aswajadi Nusantara di Indonesia. Kita tidak bisa membayangkan jika tidak ada NU di Indonesia, tentunya faham atau amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah digempur habis-habisan, diperangi oleh kelompok Salafi Wahabi dengan tuduhan syirik, bid'ah, kafir, musyrik, dan sebagainya. Nah, di sini tentunya kita juga patut bersyukur dengan Nahdlatul Ulama, karena dengan adanya NU menjaga Indonesia, juga menjaga amaliyah aswaja. Jadi Nahdlatul Ulama adalah benteng NKRI dan juga benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita lihat di Timur Tengah, meskipun mereka adalah satu bangsa, sama-sama bangsa Arab, tapi mereka porak-poranda, perang saudara. Kenapa? Karena tidak ada sebuah jamiah atau organisasi yang bisa menjaga negara mereka. Yang mereka tidak memiliki organisasi yang konsisten untuk menjaga negara mereka, sehingga dengan ancaman dari luar mudah untuk dilakukan. Bahkan negara antar sesama bangsa Arab saling berperang. Nah, ini maka kita patut bersyukur kepada NU, kepada Nahdlatul Ulama yang konsisten untuk menjaga amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, membentengi masyarakat dari berbagai macam ideologi sesat, dari berbagai macam aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Termasuk NU, Nahdlatul Ulama melindungi amalan aswaja dari faham Salafi Wahabi yang ekstrim, radikal, yang tafsir mereka menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Walaupun mereka muluk-muluk mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada Al-Quran dan Hadis, ya, dengan slogan manhaj salaf atau menuju ke jalan salaf, tapi mereka tentunya bukanlah pengikut salaf yang sebenarnya, bukan salaf asli, tapi mereka adalah khalaf, kelompok pendatang baru yang kepedean mengaku sebagai pengikut salaf, menisbahkan diri mereka sebagai pengikut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ulama mereka, pemahaman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, yang menganggap NU sangat berbahaya dan tidak akan bisa mampu tidak akan bisa ideologi Salafi Wahabi berkembang di Indonesia. Jadi dengan adanya NU menghambat laju dari pergerakan Salafi. Maka jangan harap Salafi akan tumbuh, akan berkembang di Indonesia. Pasti akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama, pasti akan tumbang, pasti akan musnah, akan sirna. Ya, Nahdlatul Ulama mewarisi dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas. Ya, menjaga
warisan turas atau ulama terdahulu, ulama salafus soleh, agar tidak menyimpang, tidak keluar dari ajaran Rasulullah yang sebenarnya. Nah, itu yang kedua yang menganggap NU sangat berbahaya, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Kemudian yang ketiga adalah kelompok atau ideologi komunisme. Ya, atau pernah muncul adanya Partai Komunis Indonesia. Maka di sini tentunya menurut kelompok paham komunis atau menurut PKI tentu Nahdlatul Ulama sangat berbahaya. Karena dengan adanya NU, maka tumbanglah ideologi komunisme. Ya, tidak ada tempat juga bagi komunisme untuk berkembang tumbuh di Indonesia. Ya, siapapun yang mencoba untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme tentu akan berhadapan dengan Nahdlatul Ulama. Jadi ada 3 ideologi tadi yang menganggap Nahdlatul Ulama adalah sangat berbahaya. Ya, karena tidak akan mungkin mereka mampu, baik itu kelompok khilafah atau khilafahisme, kelompok Salafi Wahabi atau ideologi Wahabisme, dan kelompok atau ideologi komunisme tidak akan mampu berkembang di Indonesia. Ya, NU akan tetap konsisten untuk setia kepada Pancasila. Pancasila adalah final. Pancasila sudah sesuai dengan ajaran Islam. Ya, Pancasila adalah ajaran Islam yang sudah membumi, sudah diperas, diramu, diambil intisarinya sehingga sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Pancasila bisa menyatukan berbagai macam elemen bangsa, berbagai macam suku, ras, budaya, dan tentunya adalah agama. Ya, agama manapun tentu tidak akan bertentangan, tidak akan bertabrakan dengan Pancasila. Jadi Pancasila adalah menyatukan kita semuanya dari berbagai macam perbedaan. Ya, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu, kita adalah bangsa Indonesia. Nah, itu tadi ideologi-ideologi yang menganggap NU ini sangat berbahaya. Tentunya dengan adanya NU, 3 ideologi tadi tidak akan bisa lagi berkembang di Indonesia. Ya, pasti akan tumbang. Khilafahisme sudah terbukti, HTI tumbang, kemudian komunisme tumbang. Nah, saat ini yang masih berisik, yang masih terus-menerus yaitu kelompok Salafi Wahabi menyebarkan ideologi mereka. Tapi kita sudah paham, sudah tahu dimanapun berada, mereka akan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Tentunya karena paham mereka sesat, menyimpang, dan tentunya sangat ekstrim, sangat radikal, bertentangan dengan Pancasila, dan tentunya tidak sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan, segala kekurangannya. Tentunya semua kebenaran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya hendaknya bersatu padu dalam berbagai macam perbedaan. Jangan sampai menyebabkan kita perpecahan. Kita harus waspada dengan 3 ideologi tadi yang akan mengancam persatuan bangsa, yaitu khilafah, kemudian Salafi Wahabi, dan komunis. Ya, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.